Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin sayyidil akhirin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa zurriyyatihi ajma'in wa ba'du. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira fihi wa khaira ba'dah. Na'udzu bika min syarri hadzal yawm, syarri ma fihi wa syarri ba'dah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah subuh yang diberkahi Allah, salah satu pembahasan dalam akidah Ahlussunnah adalah tentang Al-Isra wal Mi'raj. Meskipun di sini sudah pernah ada kajian itu, dan waktu itu saya lagi mencoba mengenang Isra Mi'rajnya langsung di tempat kejadiannya. Alhamdulillah kami malam Rajab itu, malam 27 Rajab, sedang bertawaf di sana. Alhamdulillah. Tadinya kita akan membuka kitab yang biasa kita baca, Al-Fiqhul Akbar, namun karena masih dalam suasana kajian Isra, saya akan membuka kitab Al-Bidayah wan Nihayah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir, yang juga penulis tafsir Ibnu Katsir. Ada satu fasal yang beliau tulis kalau di beberapa kitab itu jilid ketiga, ya, ada yang jilid kedua tergantung cetakannya. Disebutkan faslun fil Isra bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fasal itu bahasa Arab artinya pemisah dengan bagian sebelumnya. Faslun fil Isra, mengenai Al-Isra bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Isra itu bermakna perjalanan di malam hari. Min Makkah ila Baitul Maqdis, boleh dibaca Baitul Muqaddas, dari Makkah ke Bait Al-Muqaddas, tempat atau rumah yang disucikan. Tsumma urujihi, lalu mi'rajnya, diangkatnya, min huna, dari tempat Baitul Maqdis, ila samawatil ula, ke langit yang tinggi, wa ma ra'a hunalika minal ayat. Ya. Sebelumnya mari kita baca surah Al-Fatihah, kita kirimkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW dan imam ahli hadis, Imam Ibnu Katsir dan imam-imam yang lainnya. Semoga Allah membuka hati pikiran kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa kata beliau? Dzakara Ibnu Asakir hadits al-Isra fi awail al-bi'tsah. Imam Al-Hafiz Ibnu Asakir menyebutkan hadis tentang Isra pada awal-awal bi'tsah. Kalimat bi'tsah ini sempat ramai beberapa bulan lalu karena ada yang salah faham, tapi salah fahamnya dianggap orang yang salah faham. Jadi ada yang menentang sebuah kalimat di hadis bahwa Nabi SAW diangkat jadi Nabi, sedangkan Adam masih tercipta, masih belum dicipta, masih tanah dan air. Ya, ingat kejadian itu? Beliau ditanya, kapan engkau jadi nabi, atau mata wajabat lakan nubuwah, kapan engkau diwajibkan ditetapkan jadi nabi? Lalu dijawab di situ, kuntu nabiyan, aku sudah menjadi nabi, Adam masih tanah, masih ruh. Ya. Tapi dia menyamakan bab ini dengan dirinya sebagai pengurus salah satu organisasi.
Jika Nabi dulu sudah menjadi Nabi, saya juga sudah menjadi pengurus salah satu organisasi yang saya tidak yakin kok bisa organisasi itu menganggap orang seperti dia memahami Ahlus Sunnah dengan baik. Tapi itu sudah terjadi. Ternyata ada kesalahpahaman dalam dua hal. Pertama mengenai ilmu Allah. Saya duduk di sini dengan Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi, dalam ilmu Allah sama. Tapi kejadian beliau jadi Nabi dan saya kemudian duduk di sini itu lain. Saya jadi apa hari ini itu lain. Saya biasanya kalau ada orang ngajak debat sekarang hampir nggak pernah emosi. Tapi kalau dia menyamakan dirinya dengan nubuat Nabi Muhammad SAW baru saya angkat suara. Ya. Diajak debat itu udah nggak mau, udah malas debat saya. Ya. Gak ada untungnya debat itu, kecuali dia datang di hadapan kita. Debat itu mainan-mainan, ya kita masih muda banget lah. Ya. Kalau sudah mulai mencicipi lazat halawatil iman, nikmatnya iman itu udah malas debat. Karena iman itu bab tasdik, bukan bab jidal. Imam itu bab kamu percaya, bukan kamu mempertanyakan suatu kepercayaan. Itu bedanya. Nah, ternyata ada kesalahan dalam memahami kata bi'atsah. Wa bu'itsa fil arba'in. Nabi Muhammad SAW bu'itsa, dibi'tsahkan. Apa arti bi'atsah? Bi'tsah itu diutus sebagai Rasul. Sedangkan beliau sebagai Nabi sebelum bi'tsah. Beliau dibi'tsahkan, diutus sebagai Rasul umur 40. Sebagai Nabi bukan umur 25. Coba cari, tidak ada satu hadis pun yang menyebutkan beliau diangkat jadi Nabi umur 25. Kalau ada pastikan hadisnya palsu. Yang benar dalam Sahih Tirmizi, Sunan Tirmizi, Darimi dan kitab-kitab yang lain, mata kunta nabiyan atau mata wajabat lakan nubuwah, kapan engkau ditetapkan sebagai nabi, kapan engkau menjadi nabi, itulah yang disebut nur. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa nur Nabi Muhammad SAW adalah awwalu ma khalaqahullah. Ya, yang pertama Allah ciptakan, itu dalilnya. Dari hadis tadi dimunculkan kalimat awwalu ma khalaqallahu nur Muhammad. Tapi kalimat ini bukan hadis, ya. Itu hanya penjelasan daripada ulama-ulama kita. Jadi beda bi'tsah dengan nubuah, beda ya. Kalau nubuat itu lebih kepada nur beliau. Ya. Terus nubuat dapat risalah enggak? Nubuat itu dapat nubuat. Nubuat itu an-nubu'ah, pengkabaran, al-ilmu. Jadi kalau ada yang bertanya, apa risalah yang turun kepada Nabi Muhammad sebelum diangkat jadi Rasul, waktu masih jadi Nabi? Itu pertanyaan konyol. Ente enggak paham sama persoalan. Bahwa risalah itu ba'dal bi'tsah. Kalau nubuah tidak risalah yang diturunkan, tapi nubuat. Apa arti nubuat? An-naba, pengkhabaran. Ya. Baik. Nah, Imam Ibnu Asakir menganggap hadis-hadis Isra itu terjadi di awal bi'tsah. Awal beliau dibangkitkan. Awal beliau diutus sebagai Rasul. Lain dengan Imam Ibnu Ishaq, ya, zakaraha fi hadzal mawtin ba'da al-bi'tsah binahwin min 20 sinin. Imam Ibnu Ishaq yang punya kitab Al-Maghazi dan kitab tentang sirah, ya, beliau menulis tentang bi'tsah 10 tahun setelah diutus. Imam Baihaqi lain lagi, ya, menukil satu riwayat dari Imam Zuhri. Ini sanadnya disebut sanadnya mursal. Qala usriya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
qabla khurujihi ila al-Madinati bisana. Di riwayat Imam Baihaqi dari Imam Zuhri disebutkan Nabi Isra setahun sebelum hijrah. Apalagi di sini kan. Ada yang menyebutkan 16 bulan sebelum hijrah. Ya. Ada yang menyebutkan Zulqa'dah. Apa maksud kami menyebutkan riwayat ini? Bahwa mengenai waktu kapan Isra itu diperdebatkan oleh ahli hadis. Itu maksudnya. Namun, dzakarna fi fadail syahr Rajab. Anna al-Isra kana lailatas sabi' wal 20 min Rajab. Kami menyebutkan, ini versi Imam Ibnu Katsir menukil dari Abdul Ghani bin Surur al-Maqdisi. Ya. Kemudian juga beliau menyebutkan dalam kitab Fadail Syahr Rajab bahwasannya Isra itu pada malam 27 Rajab. Jadi karena kalimat ini maka mayoritas ulama kita memilih untuk mengenang kajian Rajab itu pada malam 20 kajian Isra Mi'raj pada malam 27 Rajab. Ya. Kita baca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Sering kami menerjemahkan bahwa kata subhana bukan berarti maha suci semata, tapi subhana berarti maha hebat. Alladzi. Kadang-kadang Allah tidak menyebutkan namanya dengan nama isim mufrad, Allah. Tapi cukup menyebutkan perbuatannya dengan suatu struktur kalimat. Alladzi asra, yang memperjalankan. Itu kalimat yang dipilih. Ya. Maka alladzi asra itu salah satu nama dari nama-nama Allah, tapi bukan bagian dari al-asmaul husna. Ya. Jadi kita boleh berzikir subhanalladzi asra bi'abdihi, itu boleh. Bi'abdihi. Nah, asra ada kata sara itu berjalan pada malam hari. Kalau asra af'ala, memperjalankan. Kalau sara saya jalan sendiri. Tapi kalau asra ada yang memperjalankan saya, kira-kira begitu. Ya. Lalu ada di situ kalimat bi'abdihi, bukan bi rasulihi, bukan bi nabiyyihi. Apa kalimatnya di situ? Bi'abdihi, bukan bi waliyihi, bukan bi rasulihi. Ini kata kunci sebenarnya. Maha hebat Allah yang memperjalankan bi di situ untuk taukid kepada yang orang yang benar-benar menjadikan dirinya hamba. Hamba Allah, abdihi, hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka meskipun khususiyah, kata Imam As-Suyuti, bahwa Al-Isra wal-Mi'raj itu bagian dari khususiyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi siapapun yang dia berhasil menjadikan dirinya abdun min ibadihi, menjadi hamba Allah, maka rohaninya akan diperjalankan. Bukan pikirannya jalan-jalan, tapi ruhaninya diperjalankan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, beberapa imam kita menulis tentang pengalaman rohaninya diperjalankan Allah. Bedanya, baginda Rasulullah SAW biruhihi wa jasadih, dengan ruh dan jasadnya. Ternyata ini juga bukan ijma' ulama. Ulama kita jumhur, mayoritas ulama meyakini Nabi Muhammad SAW diisra'kan dengan tubuh dan jasadnya. Pas kita cek di kitab, ternyata ada isra' dengan tubuh dan jasad, ada yang hanya dengan ruh saja.
Jadi ada beberapa riwayat tentang Isra dan Mi'raj. Maka jika ada orang ngotot mengatakan Isra itu dengan ruh, tidak dengan jasad, oke, nggak masalah. Yang penting dia tidak ingkar mengenai mungkinkah dalam kudrat iradat Allah bahwa Isra Mi'raj dengan ruh dan jasad ma'an, bersamaan. Dalam akidah Islam mungkin nggak? Baru saja di kajian sifat Allah ada sifat kudrat dan iradat. Kudrat iradat. Apa makna kudrat? Kekuasaan, kemampuan Allah. Kemampuan Allah itu tidak dibatasi dengan logika manusia dan rasio manusia. Kekuasaan Allah ya sekuasa-kuasanya Allah. Saya mau tanya Bapak Ibu, sanggupkah Allah memperjalankan seorang hamba dengan jasadnya dalam waktu beberapa menit saja dari Mekah ke Madinah, dari Mekah ke Masjidil Haram, dari Mekah ke suatu tempat? Mungkin enggak? Dalam ilmu Allah, dalam kudrat iradat Allah mungkin? Jika itu mungkin, kenapa orang kemudian mempertanyakannya? Kenapa dulu Abu Jahal, Abu Lahab menolak Isra? Kalau lewat mimpi mungkin gak dia tolak? Kalau Nabi SAW cerita, aku bermimpi malam tadi berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mungkin gak? Ada orang yang nolak? Gak mungkin orang nolak. Tapi kalau beliau mengatakan, saya malam tadi baru saja diberangkatkan oleh Allah dari Mekah ke Al-Masjidil Aqsa. Baru kemudian kafir Quraisy mereka menentang Rasulullah SAW. Jadi ingkar kufar Quraisy, ingkarnya orang-orang kafir Quraisy terhadap Isra dan Mi'raj itu dalil sharih, bukti kuat bahwa Isra Mi'raj benar-benar dengan tubuh dan ruh sekaligus. Ya, begitu cara membangun rasionalisasinya. Itulah makna bi'abdihi, ya. Maha hebat Allah yang memperjalankan hambanya. Ayat ini sudah banyak yang bahas, ya. Saya tidak jelaskan secara eksplisit, tapi ada ulama kita memberikan makna-makna isyarat mengenai kata Laila. Sebenarnya Asra itu sudah pasti malam, tapi kok masih disebut kalimat Laila, malam. Ya. Apa rahasianya? Rata-rata kejadian ruhani naik itu malam hari. Ya. Oleh karenanya bagi orang-orang yang ingin rohaninya Allah naikkan, istiqomahlah beramal, menghambakan diri Lailah pada malam hari. Insya Allah di suatu masa rohaninya Allah perjalankan. Itu rahasianya. Ya. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Al masjid haram, haram itu bahasa Arab artinya yang terlarang karena kesuciannya. Apa yang terlarang? Ada yang kita sebut dengan mamnu'atil ihram, yang dilarang saat orang ihram. Bunuh binatangnya kecuali binatang yang berbahaya, motong pohonnya, ngambil daunnya, semuanya nggak boleh. Bahkan selain mukmin nggak boleh masuk. Itu disebut al-masjidil haram. Masjidil haram, masjidil aqsa. Masjidil aqsa itu masjid yang jauh. Ini secara harfiah, secara maknawiyahnya, yang akan mengalami perjalanan dari tempat ke tempat lain itu qalbu, jika qalbunya sudah diihramkan, sudah dilarang, sudah ditahan dari yang Allah larang, ya. Maka seorang hamba yang belum mengihramkan rohaninya
tidak akan mengalami Isra. Ya. Di dalam Al-Quran dikatakan, fi buyutin adzinallah an turfa'a wa yuzkara fi asmuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Surat An-Nur ayat 36. Bahwa fi buyutin, di rumah-rumah yang Allah izinkan diangkat di sana nama-nama Allah, bertasbih pada saat pagi dan petang. Apa maknanya? Imam Ghazali mengartikan buyut di situ adalah al-qulub, qalbu. Bahwa hakikatnya Baitullah itu bukan bangunan ini. Bangunan ini bisa saja berubah jadi gereja. Dari gereja bisa berubah jadi masjid seperti Hagia Sophia. Masjid dari gereja jadi masjid, masjid jadi gereja, gereja jadi masjid lagi sekarang. Bahkan sempat jadi museum di zaman Kemal Atatürk. Berarti bukan ini hakikatnya masjid. Hakikatnya masjid itu jika ada orang yang sholat di dalamnya. Nah, dari orang yang sholat itu, apa yang Allah pandang? Yang Allah pandang itu adalah qalbunya. Bukan bangunannya, bukan fisiknya. Maka masjid perlu kita jaga, bagus-baguskan. Tapi Bapak Ibu, yang paling penting kita baguskan qalbu ini. Kalau ngurus masjid, tapi qalbunya nggak dijadikan masjid. Coba lihat Pak, ini masjid kalau nggak ada kaligrafinya, nggak dicat, bagus nggak? Masjid kalau karpetnya nggak dibersihin gimana? Sama. Hamparan qalbu jika tidak dibersihkan nggak nyaman. Maka orang nggak nyaman lama-lama zikir. Kenapa dia tidak nyaman lama-lama berzikir? Karena hamparan qalbunya belum dibersihkan. Itu sebabnya antum nggak nyaman zikir lama-lama. Ya, gelisah aja kalau zikir, pengen cepat-cepat selesai kalau sholat. Itu berarti hamparan qalbunya belum dibersihkan. Ya. Nah, masih banyak makna yang disebutkan oleh para imam. Nah, Imam Ghazali dibully karena mengatakan ini oleh Ibnu Taimiyah. Apa kata Ibnu Taimiyah? Ghazali ini punya tafsir-tafsir kebatinan. Ya, biasa begitu. Ya. Tapi saya mengikuti Imam Ghazali. Imam Ghazali mengatakan setiap ayat itu ada zahir, ada batinnya. Zahirnya betul dipahami bahwa baginda Rasulullah SAW diperjalankan dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa. Dan kalimatnya masjid ke masjid. Benar nggak? Jadi jika ingin memperjalankan batin, jadikan qalbu itu jadi masjid. Baitun min buyutillah, ya, tempat mengenang Allah di dalamnya. Baru diperjalankan oleh Allah SWT. Oleh karena juga para ulama kita beberapa menyebutkan di dalam diri itu ada titik-titik lataif yang menjadi bait-bait, ruang-ruang untuk mengenang, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat baginda Rasulullah SAW masih di Mekah, jadi pendek cerita, ulama kita tidak ada kata sepakat tahun berapakah beliau Isra Mi'raj. Namun ulama kita memilih sekitar 3 tahun atau 2 tahun sebelum hijrah. Ditandai dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Cuma kalau ahli sejarah terlalu memanusiakan Nabi SAW, lalu mengatakan karena beliau sedih ditinggal oleh Khadijah, ditinggal oleh Abu Talib, maka Allah menghiburnya. Bagi saya itu lebay. Ya. Amul Huzni itu sebutan dari ahli sejarah. Nabi SAW tidak akan sedih-sedih amat dengan hal itu. Beliau sudah biasa sedih. Ayahandanya sudah meninggal, beliau masih dalam kandungan. Ibunya meninggal, umurnya masih 6 tahun. Sudah biasa dengan itu.
yang terlalu memanusiakan Nabi. An-Nabi basyarun lakal basyar. Nabi itu manusia, tapi beda dengan manusia biasa. Seandainya Khadijah tidak bantu Nabi, tidak masalah bagi Rasulullah. Seandainya Abu Thalib tidak melindungi Nabi, tidak masalah bagi Rasulullah SAW. Yang menjaga beliau itu Allah Subhanahu Wa Taala, bukan Abu Thalib, bukan Khadijah. Nah ini karena mengikuti pola-pola orang-orang Barat nulis cerita tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup katakan amul huzn, tahun kesedih, tahun kesedihan, sedih aja. Bukan berarti kemudian Nabi Muhammad SAW perlu dihibur. Ya. Beliau itu sudah, kalau berdasarkan riwayat tadi, berkali-kali Isra. Ya, berarti dicocok-cocok logikan berarti ya. Karena amul huzni lo diangkat. Nabi itu udah berkali-kali di Isra, di Mi'rajkan. Riwayatnya bermacam-macam. Jika Bapak Ibu bisa berbahasa Arab, silakan cari kitab Al-Khasa'is Al-Kubra Imam Suyuti. Ada 30 sahabat yang meriwayatkan kisah yang ada yang beda, ada yang sama mengenai perbedaan Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah SAW. Kita nggak tahu itu apakah berkali-kali atau berapa kali. 30 versi tentang Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang sering kita lupakan bahwa ayat Isra berlainan dengan ayat Mi'raj. Ayat Isra itu surat Al-Isra ayat 1. Kalau Mi'raj surat An-Najm 1 sampai berapa? 16 atau berapa belas itu. Itu beda. Ya. Al-Isra perjalanan dari Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa. Kalau Al-Mi'raj perjalanan ke langit. Di situ ada dua ru'yah. Ru'yatullah dan ru'yatu Jibril. Bertemu Allah dan bertemu Jibril. Dan pasti sudah banyak ustadz yang bercerita bahwa Nabi ketika naik ke langit pertama, kedua, ketiga ketemu. Nabi-nabi siapa? Saya tidak akan mengulang di sini. Tapi yang akan saya ulang, ketika baginda Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril dan Mikail, beliau sedang di rumah Ummu Hani. Bermula itu kemudian yang kita sebut sekarang Hijr Ismail, bagian dari Ka'bah. Baginda Rasulullah SAW dibawakan yang disebut buraq. Apa yang unik dari cerita buraq itu? Satu aja yang unik bagi saya. Ketika Rasulullah SAW naik ke atas buraq, buraq ini cuek aja dan tidak kayak biasa gitu. Seperti dia mengendarai nabi-nabi yang lain. Ternyata hampir semua nabi pernah menaiki buraq. Jadi buraq itu boleh disebut dengan rikabul anbiya war rusul. Kendaraannya para nabi dan rasul. Buraq ini ditegur oleh Sayyidina Jibril. Apa kata beliau? Wahai buraq. Nah, disebutkan di sini juga. Tidak ada zat sosok yang lebih mulia daripada yang sekarang menunggangimu. Baru buraqnya sadar. Loh, di atas saya siapa? Di atasmu adalah seorang rasul, penutup para rasul sebelumnya. Dan tidak ada rasul yang lebih mulia daripadanya. Baru buraqnya keringetan. Grogi. Kalau yang sering kita dengar cerita, baginda Rasulullah SAW, itu kan sampai di Al-Masjidil Aqsa, itu kan memarkir. Benar ya? Nah di situ ada dua riwayat. Ya. Bahwa beliau naik ke atas nggak pakai buraq lagi, tapi itu tetap diparkir. Jadi di sini ada beberapa riwayat banyak. Tapi yang paling penting di situ bukan mengenai apakah beliau naik dengan buraq atau tidak. Tapi ada suatu hal bahwa setiap langit itu ada disebut malaikatul hafazah. Ada malaikat penjaga. Maka setiap kali beliau naik, itu dijaga oleh seorang
malaikat hafazah. Ternyata hafazah itu artinya penjaga. Dan ada namanya malaikat-malaikat itu. Malaikat hafazah 1, langit kedua, ketiga. Ya. Dan sayangnya di hadis Nabi tidak disebutkan nama-namanya siapa. Ya. Nah, malaikat itu namanya unik-unik. Ada yang belakangnya pakai ya nun, karubiyin, karubiyun. Ada yang pakai il, Jibrail, Mikail. Ada yang pakai mirip bahasa Arab, Ridwan, Harith. Ada yang dengan kalimat-kalimat pakai an. Tadi Ridwan, ada macam-macam. Ada yang pakai sa, Kandias. Macam-macam nama malaikat. Ya. Dan itu menunjukkan fam-fam mereka. Jadi mereka ini familinya apa gitu. Lalu yang paling unik lagi ketika Rasulullah SAW naik, di langit pertama ketemu Nabi Adam, kedua Nabi Isa, Nabi Yahya, ketiga terus sampai ke 7. Padahal nabi-nabi ini cuma 2 nabi yang masih hidup, Nabi Isa dan Nabi Idris. Coba mungkin kena sering cerita banyak lupanya. Seharusnya banyak ingatnya. Langit pertama ketemu Nabi siapa? Nabi Adam. Nabi kedua, Isa dan Yahya. Ketiga, Nabi yang paling tampan, Nabi Yusuf. Keempat, Nabi Idris. Nabi yang pernah meninggal lalu minta hidup lagi. Jadi langit kedua dan keempat itu nabinya masih hidup. Kecuali Yahya. Langit kelima, Harun. 6, Musa. 7, Ibrahim. Coba ulangi. Itu ada di Sahih Bukhari, ada di Muslim. Tapi di Sahih Bukhari ada perbedaan riwayatnya. Satu riwayat menyebutkan di langit ke-6 itu Nabi Ibrahim. Cuma yang sahihnya, yang pasnya apa? Di langit ke-7. Coba diulangi. 1 apa? Langit kedua dan Yahya. Ketiga, Nabi Yusuf. Keempat, Nabi Idris. Kelima, Harun. 6, 7, Ibrahim. Oke. Sudah hafal? Masa dari kecil nggak pernah hafal. Ya? Apa yang menarik di situ? Sayyidina Nabi SAW masih hidup bertemu dengan ruhaniyah yang sudah wafat. Di mana ketemunya? Tadi ketemu di bawah di Al-Bait Al-Maqdis. Jadi makmum beliau sekarang naik ada di atas. Itu 124.000 jadi makmum Rasulullah SAW di Bait Maqdis. Dan itu dalil kuat bahwa tasarruf al-anbiya wal awliya sabitun fil Quran wa sunnah. Bahwa para nabi, para rasul, para wali itu diizinkan Allah untuk beraktivitas meskipun mereka secara jasad sudah wafat. Ini dalilnya. Dan beliau jadi imam, makmumnya yang sudah meninggal. Nah, maka di situ ada masail, beberapa persoalan yang diungkapkan oleh beberapa masyayikh saya. Apakah para nabi itu Allah berikan jasad dulu? Atau itu hanya ruh mereka? Jika diberikan jasad, artinya orang yang sudah meninggal mungkin saja Allah beri jasad. Jika yang kedua ruh, maka muncul kaidah berikutnya bahwa mungkin saja, bahkan boleh kita katakan sangat masuk akal jika ada ruh menjadi makmum daripada orang yang masih hidup. Yang sudah wafat mungkin saja ngambil faedah daripada yang masih hidup. Itu ya. Dan di riwayat sebelumnya dikatakan Sayyidina Nabi SAW marartu bi qabri Musa. Ya, aku melewati kuburan Sayyidina Musa dan dia sholat di dalamnya. Coba Bapak Ibu bayangkan, seorang Nabi sholat padahal udah meninggal di dalam kubur.
Itu sholat apa? Kalau kita sholat kan untuk cari pahala. Para nabi ini sholat apa dah? Masih sholat di kubur. Inilah sholat yang hakiki. Sholat bukan lagi cari pahala. Maka ulama kita, Imam Asy'arani menukil dari beberapa imam-imam terdahulu bahwa ibadah itu ada dua motifnya. Ada orang beribadah karena taklif, karena beban. Maka dia berharap pahala di situ. Ada yang kedua, ini yang tinggi. Inilah maqam anbiya dan aulia. Beribadahnya karena ta'rif. Karena ingin tambah kenal kepada Allah SWT. Ta'rif dari arrafa, yu'arrifu ta'rifan. Menambah ma'rifat. Maka Imam Sya'rani menukil dari para masyayikh bahwa sholat Musa, sholatnya Nabi Musa, di kuburnya itu namanya sholatut ta'rif. Sholat tujuannya ta'rif, mendekatkan diri kepada Allah. Bukan lagi mencari pahala. Harusnya kita gabungan ini. Taklif dan ta'rif. Itulah maksud baginda Rasulullah SAW mengatakan ketika ditanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kenapa engkau masih sholat? Padahal engkau telah diampuni. Apa jawaban beliau? Apakah tidak boleh aku menjadi hamba yang berterima kasih kepada Allah? Itu yang disebut dengan sholat ta'rif. Jadi Nabi SAW di saat orang tidur beliau sholat. Itu sholat ta'rif. Jadi jika Nabi Musa melakukannya ba'dal maut, Nabi Muhammad SAW melakukan qablal maut, sebelum meninggal. Sudah kelihatan perbedaan tingkat maqam mereka. Ya. Itulah maksud Sayyidina Umar, mutu qabla an tamutu. Matilah kamu sebelum dirimu mati. Maksudnya, jika engkau sholat, kata Rasulullah SAW, sallu salatal muwaddi'. Sholatlah kamu seperti sholat orang yang akan berpisah. Itu namanya sholatut ta'rif. Jadi sudah ada semua panduan ini di dalam hadis-hadis baginda Rasulullah SAW. Sholatul muwaddi', sholatnya orang yang hendak berpisah, berarti dia ingin sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Naik ke langit 1, 2, 3, 4, 5. Di situ tadi ngobrol. Apa maknanya? Disambut, marhaban bin Nabi saleh wal akh saleh. Selamat datang wahai saudaraku yang soleh, Nabi yang soleh. Terjadi dialog antara Nabi SAW yang masih hidup dengan para Nabi yang mereka sudah wafat. Apa kaidah yang muncul di situ? Sangat mungkin terjadi mukalamah wal muhawarah, hiwar. Dialog antara orang yang hidup dengan yang sudah wafat. Itu dalilnya. Masuk akal, kalau di akal antum nggak masuk, di akal Rasulullah masuk. Ingkar terhadap bab ini, ingkar kepada Isra Mi'raj. Ini bahaya. Ya. Ada yang mengatakan, oh ini khusus buat Nabi. Mana dalilnya itu kalau khusus buat Nabi? Bahwa ini min khasais, bahwa kejadian ini naik dengan tubuh dan jasad dan ruhnya. Itu khusus buat Nabi, iya. Tapi ini menjadi kaidah bahwa orang yang hidup al-ahya mungkin dia berinteraksi dengan wafat, ini dalilnya. Ya. Suatu kali ada sahabat Nabi sholat, ya, lagi itikaf. Itikaf di masjid udah nggak muat, maka dia itikaf di luar masjid. Ternyata di bawahnya ada bekas kuburan. Lagi zikir malam hari, dengar orang di dalamnya baca surat Tabarok. Di dalam kubur ada yang baca Tabarok. Dulu belum ada MP3, belum ada YouTube. Ya, bisa aja ada orang masang YouTube atau MP3. Ini enggak ada. Dan dia dengar. Ternyata orang Arab, sahabat Rasulullah, takut juga sama yang gaib-gaib begini. Langsung lari mengejar Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, aku mendengar ada orang dari dalam tanah membaca surat Tabarak.
Lalu Rasulullah SAW mengatakan, itu tadi yang kau tempati itu kuburan. Orang di dalamnya, waktu hidupnya malam hari suka baca surat Tabarakalladzi biyadihil mulk. Ya. Jadi Bapak Ibu ini kalau suka baca ayat sebelum tidur, nanti udah meninggal, itu akan diulang-ulang terus. Gak usah nunggu meninggal. Ya. Sahabat saya, hafiz Quran, tapi hafiznya betul-betul lahir dan batin. Bukan hafiz cuma di sini, tapi masuk ke dalam hati. Dioperasi, di saat dioperasi dibius total. Tapi lidahnya membaca ayat dan suaranya terdengar keras oleh dokter-dokter semuanya. Disapa nggak sadar, tapi dia baca ayat terus. Dibius itu kan mati sementara sebenarnya. Ya, kan lumpuh. Tapi dia sudah biasa dengan Quran. Di Malaysia, Tuan Guru Jahid cerita kepada kami, ya, seorang mursyid ahli zikir di sana, muridnya sampai ke Uzbek, sampai ke Arab sana. Ya. Beliau mengatakan bahwa dulu ada sahabat saya, ya, dokter atau murid beliau tak apa, dokter di rumah sakit Malaka, itu punya pasien dari Indonesia, masalah jantung. Ketika ditangani, ini orang nggak sadar. Biasanya dokter itu kan ada alat ya untuk ngecek bunyi jantung. Jantungnya gimana, bunyinya berdebar gimana, teratur atau tidak. Pas didengerin, itu jantungnya bukan bunyi duk, duk bukan. Yang bunyi apa? Yang kedengeran apa? Allah, Allah, Allah. Si dokter nggak percaya, dipanggil temannya, hey, kamu dengerin ini bener nggak? Aku yang halu apa beneran? Didengerin ke temannya, kedengeran. Allah, Allah, Allah. Nggak percaya mereka tanya sama susternya, sama bidan-bidannya, sama perawat-perawat kita, sama semua. Akhirnya si dokter ini jadi murid daripada syekh ini. Syekh ini berkubur di Depok sini. Saya nggak boleh sebut nanti antum mengkultuskan dia. Ya. Ada di daerah Depok sana ya. Bagian agak udah perbatasan dengan Bogor. Ya. Jadi orang kalau sudah biasa dengan suatu zikir, suatu amalan, dia masih di dunia, kesadarannya hilang, itu zikirnya muncul. Zikirnya muncul. Ya. Kembali kepada baginda Rasulullah SAW, nah, bagian akhir yang mau saya sampaikan. Dalam ilmu riwayat, Sayyidina Nabi SAW mengambil ilmu dari Jibril. Ya, saya dapat ijazah Quran, ijazah talqin zikir, ijazah thariqah, sama. Dari Nabi Muhammad SAW, dari Jibril, dari Allah. Tapi kisah Mi'raj menyisakan pertanyaan besar. Sayyidina Jibril hanya mampu sampai Sidratul Muntaha dan tidak diperkenankan naik lebih ke atas itu. Karena jika dia naik, tubuhnya hancur, bakar. Jadi Sayyidina Jibril itu masih punya tubuh, disebut tubuh nuraniyah, tubuh cahaya. Sedangkan tubuh kita tubuh turabiyah. Jin itu tubuh nariyah, tubuh api. Semuanya dapat tubuh. Ya, jadi masing-masing ada tubuh. Tubuh Sayyidina Jibril, tubuh cahayanya yang bersayap kan 300 kanan, 300 kiri. Berarti kalau digabung berapa? 600. Dan Sayyidina Nabi SAW 2 kali melihat. Waktu pertama dapat wahyu dan yang terakhir waktu di Sidratul Muntaha. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra, surat An-Najm. Baginda Rasulullah SAW bertemu kembali melihat Jibril pada nazlah posisi yang lain. Itu yang kejadiannya. Tapi sini Jibril dengan sayapnya 300 kanan dan kiri berarti 600 tidak diperkenankan tembus ke arah Allah SWT. Di situ kemudian kita tahu bahwa Sayyidina Jibril adalah wasithah risalah. Ya. Perantara risalah. Tapi bukan perantara nubuwah.
Secara nubuat Rasulullah SAW langsung terima dari Allah. Tapi secara risalah beliau mesti lewat Sayyidina Jibril karena ada syariat di situ. Nah, maka ulama-ulama ahlul haqaiq mengatakan dalam ilmu syariat Sayyidina Muhammad SAW dari Jibril dari Allah. Dalam ilmu haqaiq Nabiuna Muhammad SAW langsung kepada Allah. Dan itulah dalil Mi'raj. Ketika Mi'raj langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pertanyaannya, lebih mulia Sayyidina Nabi SAW atau Sayyidina Jibril? Dan ini juga dalil bahwa tidak mesti orang yang lebih mulia selalu jadi guru. Kadang-kadang meskipun dia lebih mulia, lebih tua, dia mesti berguru kepada yang lebih muda. Sayyidina Nabi SAW ngambil ilmu juga dari Jibril. Meskipun Sayyidina Jibril diciptakan itu setelah sekian ribu tahun dari Nur Muhammad SAW. Ya. Jadi arasy Allah itu dicipta dalam kitab Sirrul Asrar Syekh Abdul Qadir Jilani 4.000 tahun cahaya setelah Nur Muhammad SAW. Nah, Sayyidina Jibril setelah itu, jadi nggak ketemu dengan Allah Sayyidina Jibril. Jadi Sayyidina Jibril kalau dapat kalam dari Allah, itu kalam sudah bertajalli menjadi huruf dan suara, bukan kalam yang zati. Yang kita bahas pada pertemuan-pertemuan bulan lalu, bahwa Allah berkalam bila harfin wala sautin, tanpa huruf dan suara. Yang dapat tanpa huruf suara itu cuma baginda Nabi Muhammad SAW dan Sayyidina Musa. Ya. Selebihnya berhuruf dan bersuara. Ya. Berdasarkan ini semua, Bapak Ibu yang bukan Allah, salah satu akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, kita meyakini meskipun ada perdebatan, tapi perdebatan itu sudah selesai. Isra Mi'raj benar terjadi pada jasad dan ruh baginda Rasulullah SAW. Dan riwayat yang menyebutkan bahwa Isra dan Mi'raj terjadi lebih dari sekali. Ya. Berapa kali? Wallahu a'lam bis-shawab. Dan ini juga menunjukkan bahwa orang yang hidup bisa memberi manfaat kepada yang wafat. Orang yang hidup dapat berkomunikasi dengan yang sudah wafat. Dan ini juga menunjukkan bahwa Nabiuna Muhammad SAW lebih mulia daripada Jibril. Tapi tidak menghalangi beliau untuk mengambil ilmu dari Sayyidina Jibril. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala membimbing kita semua untuk lebih kenal kepadanya. Lebih cinta kepada Rasulnya. Sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Katakanlah jika engkau cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Allahumma ya Rahman Rahim ya Karim ya Azim. Salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikan salam kami, cinta kami, rindu kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, ya Ghaffar, ya Ghafur, ya man huwa alimun bidzati sudur. Wahai ya Rabb yang Maha Pengampun, yang Maha mengetahui apapun yang tergores di dalam dada. Ampunkanlah semua dosa-dosa yang kami sengaja ataupun tidak kami sengaja. Semua dosa yang besar ataupun kecil. Semua dosa yang disebabkan oleh mata yang memandang, telinga yang mendengar, pikiran yang sedang berfikir, hati yang sedang bergumam, berfikir, berta'ammul. Allahumma ya Allah, ampunkanlah semua dosa anggota-anggota tubuh kami. Ampunkan juga ya Allah dosa-dosa batin yang tidak terlihat secara kasat mata. Ampunkan ya Allah dosa yang kami sengaja, yang tidak kami sengaja. Allahumma ya Ghaffar, ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina. Ya Allah, ampuni juga guru-guru kami, orang tua kami, tetangga-tetangga kami, saudara-saudara kami, orang-orang yang mendengarkan dan yang hadir di pengajian ini. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka khaira hadzal yaum. Kami memohon ya Allah keberkahan pada hari ini dan lindungi kami ya Allah dari keburukan hari ini. Allahumma ya Allah iftah lana ya fattah futuhal arifin. Ya Allah, sebagaimana engkau membuka hati dan pikiran hamba-hamba engkau, kekasih-kekasih engkau, maka bukakan juga ya Allah qalbu dan pikiran kami untuk mengenal engkau dan mengenal Nabi. Rabbana atina